ini kita rencananya mau skripsi ya di kelas berapa? 11.3 yang disuruh. Tujuan pembelajarannya apa ya? Siswa peserta didik dapat mengenal dan memahami terkait pinjaman, investasi, bunga tunggal dan bunga majmuk, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majmuk. Bisa ceritakan sedikit rencana yang akan dilakukan saat pembelajaran nanti? Pertama, untuk di kegiatan awal saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam yang pertama, terus kemudian meminta anak salah satu dari peserta didik untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terus kemudian saya presentasi menanyakan kehadiran anak di kelas tersebut, ketika dia tidak hadir kenapa, apakah sakit atau izin atau bagaimana. Terus kemudian saya juga melakukan review untuk materi prasyarat sebagai bahan untuk mempelajari materi yang akan dipelajari hari ini. Terus setelah itu saya juga akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Saya bagi 5 kelompok yang terdiri dari masing-masing kelompoknya 6 anak. Sudah saya bagi berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Saya lihat dari pembelajaran sebelumnya. Jadi ini dilihat berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Jadi ada pembelajaran prasyarat ya. Jadi pembelajaran sebelumnya saya melihat anak ini tingkat kemampuannya segini atau segini gitu. Jadi setiap kelompok itu sudah ada rata. Jadi menurut saya rata. Jadi kemampuannya itu tidak satu kelompok yang pintar aja tidak begitu, tapi setiap kelompok itu pasti ada anak yang kemampuannya lebih sedang dan mungkin sedang dan kurang ya. Sedang dan kurang. Menurut saya, menurut pembelajaran saya, bisa jadi ketika di pelajaran lain mungkin tidak begitu, tapi dasarnya adalah pembelajaran saya untuk pertemuan yang sebelumnya. Kemudian setelah dibagi kelompok, saya memberikan pertanyaan pemantik. Kalau ibaratnya tuh memberikan persepsi lah semacamnya, persepsi terkait dengan materi yang akan dipelajari. Dan itu saya bagi KPG ke anak-anak. Nanti saya bimbing bersama anak-anak. Jadi anak-anak nanti mencari materi sendiri Bu. Mencari materinya bebas, boleh dari internet, boleh dari buku ajar, boleh dari video pembelajaran, bebas. Jadi memang untuk pembelajaran hari ini anak saya bebaskan untuk membawa handphone. Jadi anak-anak bisa mencari literatur sendiri sebagai bahan. untuk literatur ini kan sumbernya macam-macam nih. Ibu yang ngasih linknya atau mereka sendiri nyari? Saya ngasih linknya. Jadi mereka tetap ada koridornya. Jadi nggak mereka kemudian bebas. Terus ada bahan ajarnya juga. Saya kasih bahan ajarnya berupa yang sudah saya printkan, saya kasih. Terus video pembelajarannya anak-anak linknya saya kasih. Jadi ini loh pembelajaran kita hari ini. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab rencananya. Jadi ketika apa yang sudah mereka dapatkan itu kita bahas bersama-sama. Jadi
Jadi nanti apakah perwakilan kelompok mana yang kira-kira mau memberikan pendapatnya terkait misalnya apa itu pengertian investasi itu apa, misalnya boleh kelompok sana, nanti kelompok yang lain boleh menanggapi atau mungkin punya pendapat yang lain dengan bahasa yang berbeda, tapi mungkin artinya atau maknanya masih tetap sama, tapi karena mungkin sumbernya berbeda-beda tadi, mereka punya apa istilahnya tuh, punya definisi yang berbeda-beda. Saya rencananya begitu. Terus ini kan inti penutupnya bagaimana? Terus penutupnya saya melakukan penguatan atau review ulang tentang materi yang sudah dipelajari itu. Dari anak-anak saya kan kadang kalau matematika tuh ada kebosanan nih dari murid misalnya. Ada strategi tidak untuk mengatasi kebosanan, apa skiing atau ada permainan gitu. Rencananya ada ice breaking, tapi ini untuk merelekkan atau pengen rencananya ada bikinnya di tengah-tengah antara mungkin karena ada saya di LKPD saya ada 3 kegiatan ada kegiatan 1, 2, sama 3. Nanti mungkin setelah kegiatan kedua menuju ke kegiatan ketiga saya breaking dulu. Terus setelah yang di penutup juga untuk penutupnya saya kasih post-test anak-anak. Asesmennya ada asesmen sumatif ya. Post-test. Post-test itu tentang pembelajaran karena ini nanti endingnya kita mau menghitung nilai akhir modal. Jadi kita akan menghitung nilai akhir modal, apakah itu investasi atau pinjaman, nanti kita bisa menghitung. Jadi menghitung nilai akhir modal. Selain asesmen sumatif, ada tidak asesmen yang lain yang dipakai dalam pembelajaran hari ini? Berarti maksud ke asesmen sumatif. Sikap itu dilihat dari saat kapan? Saat pembelajaran Bu, tapi ada rubriknya ya? Ada rubriknya. Tapi nanti coba minta masukannya dulu kayak mana juga pas apa enggaknya. Jadi nanti rasa ingin tahunya anak itu seperti apa, kreatifnya seperti apa. Saya hanya ngasih tanda kalau dia sekonya 1, kalau misalnya tidak muncul di diri anak itu 0. Kemudian di matematika itu kan agak sulit nih pembelajarannya saat menulis observasi. Ibu melihat nih ada anak yang beda mungkin kemampuannya, strateginya mungkin meminta anak yang lain atau teman yang lain dalam kelompoknya yang sudah paham untuk memberi penjelasan ulang. Berarti itu tersedia ya? Atau mungkin ketika mereka mungkin menanyakan ke saya, ya akan saya jelaskan. Jadi bisa bimbingan langsung, bisa juga pakai tutor sedia. Dan cukup untuk wawancara hari ini. Nanti kita masuk ke kelas, saya observasi, kemudian nanti ngobrol lagi, kita refleksi untuk pembelajaran. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas. Terima kasih Ibu, sama-sama.
ketika kalian memberikan pendapat dalam suatu diskusi nanti, kalian tidak lupa mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua, tidak boleh menyela ketika teman lain sedang memberikan pendapat. Ada lain tidak? Ada yang lain tidak? Kira-kira apa? Kenapa? Oh iya, harus saling bekerja sama. Oh, ada lagi? Cukup? Atau tidak boleh membuka handphone kecuali terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ingat, aplikasi bukan sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya? Aplikasinya kalian pernah nggak datang ke bank? Ngapain? Ambil duit. Ambil duitnya apa? Kamu punya apa? Kamu punya tabungan. Ada apa lagi? Pernah ngapain lagi? Pinjam utang. Utang. Oke. Terus ada apa lagi di dalam bank tersebut? Ada yang pengen jadi karyawan bank? Ada. Kalau pengen jadi karyawan bank artinya harus pintar apa? Oke, ya jadi ada berbagai macam kegiatan yang bisa terjadi di bank. Kalian juga macam-macam. Bank apa yang kalian datangi? Bagikan kerja yang akan kita diskusikan bersama-sama, karena tadi kalian kan tidak tuh kalau tidak tuh ada apa saja tadi? Pinjam ya, sekarang pinjam apa? Transfer apa lagi? Silakan dibuka FKBD-nya. Kita akan membahas tentang pinjaman dan investasi. Sebelumnya Ibu sudah share kan di grup. Silakan boleh dibuka handphone-nya masing-masing boleh, atau ada yang dibuka handphone boleh. Ada juga buku dan bahan ajar yang sudah disediakan terkait materi ini. Boleh kalian mencari sumber belajar apa saja yang bisa mendukung untuk kalian menyelesaikan FKBD yang telah disediakan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Jawabannya silakan dijawab di kota atau di tempat yang sudah disediakan. Pinjaman adalah boleh langsung diisi di LKPD-nya masing-masing. Investasi. Investasi juga, investasi boleh ditulis di
disebutkan yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan. Ya. Aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset tenaga yang dalam Kelompok lain, ada yang punya pendapat lain mungkin belum mendapatkan definisi. Yang lain, apa itu bunga? Kami, apa bunga nih? Definisi bunga apa? Nah, boleh dengan bahasamu sendiri. Apa sih yang kamu pahami? Bunga itu apa sih, Nak? Apa, Mela? Apa bunga? Bunga apa? Bisa diulangi malah? Apa bunga? Ternyata pada bunga itu juga ada berapa macam? Wah. Apa saja, Nak? Bunga dan bunga majemuk. Bunga dan bunga majemuk. Bunga itu terbagi dua. Bunga majemuk. Apa bunga-bunga kelompok ujung? Atau semuanya tetap begini apa? Ada yang satu lagi kelompok lain, ulangi coba. Apa? Bunga tunggal apa? Iya. Ya. Bunga tunggal dulu apa bunga tunggal? Boleh mengambil dari berbagai sumber, Kak. Boleh dari video pembelajarannya, boleh dari buku pegangan kalian, kemudian boleh juga dari pelajar yang ibu sediakan. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, kita kemarin kan sudah melakukan supervisi akademik dan sudah melalui dua tahapan ya, ada pra-observasi, kemudian observasi di kelas. Hari ini adalah tahap pasca observasi. Dari pembelajaran kemarin nih, apa sih yang Ibu perlu refleksikan gitu, maksudnya apa yang perlu jadi catatan ketika pembelajaran di kelas gitu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah kemarin pembelajarannya berjalan dengan lancar, terus kemudian tujuan pembelajaran yang ingin saya capai juga alhamdulillah tercapai. Nah, hal itu juga terlihat dari antusias anak-anak selama proses pembelajaran. Alhamdulillah bagus sekali. Nah, juga tampak juga dari hasil asesmen akhir pembelajaran itu, alhamdulillah nilai anak-anak bagus. Ya, meskipun masih ada sekitar 2 atau 3 anak yang nilainya masih rendah. Tetapi di kelas itu kan ada anak-anak yang kemampuannya tinggi. Nah, nanti saya akan mengarahkan anak yang kemampuannya tinggi itu untuk menjadi tutor sebaya bagi temannya. Nanti agar semua anak di kelas itu bisa mencapai atau bisa memahami materi yang dipelajari pada saat itu. Baik,
Saya melihat pembelajaran Bu Siti Masnuro kemarin itu berdiferensiasi konten ya. Ada kendala tidak Bu? Kendalanya apa ya Bu ya? Yang muncul itu beberapa anak entah karena kuotanya yang minim atau sinyal itu pas buka itu muter aja. Jadi anak tuh protes, Bu pola kok bener nggak kebuka gitu. Mungkin ya kendalanya itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa anak yang dia tidak langsung paham ketika melihat video itu, tidak langsung paham. Jadi harus kembali saya berikan penjelasan terkait materi itu. Tapi saya tidak sepenuhnya menjelaskan, tapi saya mengajak anak-anak di kelas itu untuk ikut diskusi bareng-bareng. Jadi ada kendala sinyal dan ada beberapa yang mungkin nonton videonya kurang kayak lebih jelas Bu Siti gitu yang menjelaskan. Perlu penjelasan ulang. Itu kendalanya. Kemudian hal positifnya apa Bu? Alhamdulillah anak-anak antusias sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi konten itu. Mungkin mereka menemukan hal baru gitu setelah mungkin sebelumnya belum ketemu yang begitu gitu. Pada saat itu adalah saya belajar atau mencoba menerapkan diferensiasi konten. Jadi kemarin salah nih ya, link video YouTube yang dibagikan di grup WA, kemudian ada dari Sami sendiri ya buat bahan ajar, kemudian ada juga LKPD, kemudian satu lagi buku paket dipakai. Jadi mereka bisa memilih sendiri ya. Boleh ya itu kemarin lihat itu boleh ya? Boleh. Tapi link ininya saya yang ngasih. Oh tetap ya. Biar ke arah gitu sesuai dengan materi yang dipelajari hari ini. Jadi itu refleksinya ya. Kemudian untuk menindaklanjuti ini ada beberapa tadi kan kayaknya ada catatan dari Bu Siti Masnuro nih, seperti anak-anak tadi ada yang belum paham tadi pakai tugas bayar. Nah berikutnya apa nih strategi yang bisa dipakai untuk pembelajaran berikutnya berdasarkan hasil refleksi pembelajaran Bu Siti? Karena berdiferensiasi itu kan macam-macam ya. Jadi sepertinya kok saya tertarik dengan diferensiasi produk ya. Karena yang kemarin tuh nggak bisa muncul Bu. Belum kepikiran apa ya kira-kira kalau bunga majemuk itu apa produknya, saya nggak kepikiran. Tapi setelah materi setelah ini kebetulan metrik materinya, jadi saya pengen coba untuk diferensiasi produk. Untuk menerapkan diferensiasi produk nih itu dapat dari mana nih, apa melihat teman atau dari Google gitu? Pertama dari Google, dari diskusi dengan teman sejawat sesama pengampu matematika, jadi kami diskusi. Saya pengen coba buat namanya komik kotak metrik. Kotak metrik itu nanti fungsinya itu untuk membantu anak-anak memudahkan dalam belajar operasi hitung metrik. Jadi operasi hitung metrik itu kan ada pembukaan, pengurangan, perkalian. Jadi nanti satu kotak metrik itu fungsinya memudahkan anak-anak untuk belajar itu. Jadi diharapkan mereka langsung aplikasi. Kemudian untuk desainnya nanti saya serahkan ke mereka masing-masing sesuai kreativitasnya mereka gitu. Nanti kan bahannya juga terserah mereka, boleh pakai kardus bekas, boleh pakai styrofoam, pakan styrofoam itu, atau pakai karton. Terus kemudian kan pakai warna-warni itu, warna-warninya boleh pakai kertas origami, atau pakai kayu, spidol, terserah sekreatifnya mereka sendiri. Yang penting apa yang mereka hasilkan itu sesuai dengan konsep penerapan aplikasi metrik untuk operasi hitung metrik. Sepertinya menarik ini. Kira-kira kapan bisa kemudian diterapkan di kelas dulu? Insya Allah rencananya minggu depan, karena minggu ini menyelesaikan kelas dulu. Setelah materi ini nanti untuk waktunya
saya rencananya mungkin masih waktu anak seminggu mungkin. Oh itu produknya. Oh itu Produknya. produknya kelompok atau Masing-masing aja individu, tergantung kreativitasnya masing-masing. Dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita, insya Allah anak-anak mampu lah. Saya optimis anak-anak mampu. Jadi saya tunggu nanti kabar baiknya, nanti bisalah kita berbincang lagi tentang hasil dari diferensiasi produk ya Bu Siti. Kemudian saya mungkin akan menyampaikan beberapa catatan yang saya peroleh dari hasil observasi. Jadi yang pertama itu tentang pertanyaan pemantik. Jadi luar biasa sekali Bu Siti bisa meramu pertanyaan pemantik ini sehingga mereka lebih tertarik. Ini tentang bunga majemuk ya, jadi bank perbankan, jadi kayak bagus sekali, tepat gitu untuk pertanyaan pemantiknya. Kemudian Bu Siti juga sudah menerapkan diferensiasi kontennya, sudah luar biasa, sudah memilih-milih gitu kan. Jadi kita itu kan internet itu tanpa batas informasinya, sehingga kita sebagai guru perlu membatasi gitu, walaupun memang kita bolehkan untuk menggunakan HP. Kemudian ada ice breaking yang cukup menarik, kayak dicicit-cicit gitu ya. Untuk ice breaking sendiri ada strategi tidak Bu? Apakah setiap pembelajaran Ibu ada ice breaking? Ini pertanyaan untuk pribadi saya sih. Tergantung, kalau saya lebih tergantung ke bobot materinya. Kalau dia materinya agak berat, saya kasih es breaking. Gitu. Kalau lihat kondisi anak juga, kalau anak kira-kira jenuh nggak hari itu, gitu saya kasih. Kalau misalnya tidak, Berarti kondisional. Kondisional. Oke, baik. Jadi untuk ice breaking. Kemudian ada sebenarnya kemarin sudah ada pembelajaran ini ya, sosial emosional, tapi Bu Siti di RTP-nya belum tercantum. Belum tercantum kan. Jadi nanti mungkin kedepannya apa yang Ibu lakukan seperti biasanya itu silakan nanti dicantumkan di RTP supaya kita itu memang sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Itu sudah kita lakukan seperti berdoa, menanyakan kabar, kemudian melihat anak saling berkolaborasi saat diskusi. Itu saja sebenarnya Bu Siti sudah melakukan pembelajaran biasa. Kemudian ditutup dengan tes ya Bu, post tes, dan tadi saya sudah mendengar kabarnya bahwa post tesnya luar biasa bagus. Jadi memang di pembelajaran Ibu sudah luar biasa bagus. Terima kasih, ini sudah saya gali tentang refleksi Ibu, kemudian tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah kita refleksikan tadi sudah luar biasa. Bisa loh Bu nanti diferensiasi konten tetap dijalankan, kemudian ditambah dengan diferensiasi produk. Jadi tidak hanya produk saja, kontennya tetap berjalan. Terima kasih untuk hari ini, cukup sekian. Selamat pagi, silakan Bu Siti melanjutkan aktivitas mengajar. terima kasih Ibu juga atas waktunya dan atas ilmunya, luar biasa sekali. Saya jadi banyak belajar banyak hal ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.